Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai audit SDM. Apa saja yang akan dibahas mengenai materi audit SDM? Jadi kita akan membahas yang pertama definisi audit SDM, kemudian tujuan audit SDM, manfaat audit SDM, tahapan audit SDM, dan yang terakhir yaitu lingkup audit SDM. Apa sih audit SDM itu? Jadi, audit sumber daya manusia atau audit SDM merupakan suatu pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM untuk pemenuhan tujuan organisasi. Audit SDM atau personalia mengevaluasi kegiatan-kegiatan personalia yang dilakukan dalam suatu organisasi. Audit tersebut mungkin mencakup satu departemen atau perusahaan keseluruhan. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan audit SDM. Audit SDM memiliki beberapa tujuan utama, yaitu antara lain yang pertama evaluasi kinerja, yaitu menilai efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada peningkatan proses HR, yaitu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam fungsi-fungsi HR seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Yang ketiga yaitu ada kepatuhan hukum, yaitu memastikan bahwa semua praktik dan kebijakan HR mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan risiko, mengidentifikasi potensi risiko terkait SDM dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Yang selanjutnya optimalisasi sumber daya, yaitu memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan secara optimal dan strategis dalam mendukung tujuan bisnis. Kemudian yang selanjutnya pengembangan budaya kerja, yaitu menganalisis budaya kerja dan lingkungan kerja untuk memastikan bahwa budaya yang ada mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya perencanaan suksesi, yaitu mengevaluasi dan mengembangkan rencana suksesi untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan manajemen di masa depan. Selanjutnya kemudian peningkatan kepuasan karyawan, yaitu menilai tingkat kepuasan karyawan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja mereka. Dengan menjalankan audit SDM, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki strategi dan praktik SDM yang efektif, serta mampu menghadapi tantangan dan perubahan di lingkungan bisnis yang dinamis. Selanjutnya ada manfaat audit SDM. Nah, beberapa manfaat audit SDM yaitu yang pertama peningkatan kinerja. Jadi, dengan mengevaluasi dan memperbaiki proses SDM, organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas operasional secara keseluruhan. Yang kedua ada kepatuhan hukum. Audit memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan hukum ketenaga kerjaan, mengurangi risiko hukum dan denda. Yang ketiga yaitu pengelolaan risiko, mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan manajemen SDM dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut dengan efektif. Yang selanjutnya yaitu pengembangan strategi SDM. Audit memberikan wawasan yang mendalam untuk membantu dalam pengembangan strategis SDM yang lebih efektif dan selaras dengan tujuan bisnis. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan audit SDM. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis dan evaluasi, dan yang keempat yaitu penyusunan laporan. Yang dimana perencanaan itu adalah tahap perencanaan yang melibatkan menentukan tujuan audit, mengidentifikasi area yang akan diaudit, dan merencanakan metode dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses audit. Dan tahapan pengumpulan data, pada tahap pengumpulan data ini dilakukan pengumpulan data terkait kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen SDM. Data dapat diperoleh melalui wawancara dengan staf SDM, tinjauan dokumen, dan pengamatan langsung.
Yang ketiga, pembahasan analisis dan evaluasi. Data yang dikumpulkan dievaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam manajemen SDM. Analisis dilakukan untuk membandingkan praktik yang ada dengan standar terbaik dan menentukan sejauh mana organisasi mencapai tujuan SDM. Tahapan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Hasil audit disusun dalam bentuk laporan yang berisi temuan, rekomendasi perbaikan, dan tindakan yang disarankan. Laporan ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam manajemen SDM. Selanjutnya ada lingkup audit SDM. Lingkup audit SDM terdapat 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada Human Resources Development atau biasa kita sebut HRD. Untuk meyakini bahwa program training dan development, pengembangan organisasi serta pengembangan karir telah terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja individual, kelompok, dan organisasi. Dalam lingkup ini terdapat beberapa tujuan audit, antara lain yang pertama yaitu ada training dan development, yang kedua pengembangan organisasi, dan yang ketiga yaitu pengembangan karir. Yang kedua yaitu ada lingkup audit Human Resources Management, untuk meyakini bahwa sistem dan prosedur pengembangan sumber daya manusia atau HRD telah selaras atau diselaraskan dengan sistem dan prosedur manajemen sumber daya manusia atau HRM dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri, dan standar kinerja pegawai. Dalam lingkup ini terdapat beberapa tujuan audit, antara lain yang pertama organization atau job design, yang kedua HR planning, yang ketiga sistem pengelolaan kinerja, dan yang keempat seleksi dan penempatan pegawai. Dan yang terakhir yaitu ada Human Resources Information System atau HRIS, untuk meyakini bahwa fungsi-fungsi pokok HRIS telah menjadi faktor yang dapat menunjang langkah-langkah pencapaian fungsi HRD dan HRM, dan indikator-indikator performansinya tetap terjaga sehingga dapat bermanfaat dalam pelaksanaan analisis cost and benefit dalam pengelolaan HR. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.